Nah sekarang saya mau bahas tentang deeper in God. Khotbah saya ini segmented teman-teman. Kenapa segmented? Karena yang mau saya bahas deeper in God-nya, God in Christ ya. Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang lain. Jadi kalau misalnya kamu menuhankan Lucifer gitu ya, nah nggak cocok nih khotbah ini untuk kalian. Atau mungkin yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agak kurang cocok saya bisa bilang. Tapi bukan berarti saya suruh kalian keluar ataupun pulang dari tempat ini walaupun belum percaya Kristus. Siapa tahu jadi percaya Kristus. Nah, tapi khotbah saya ini segmented banget. Deeper in God, God-nya itu siapa? God-nya itu Tuhan, Yesus. Nah, saya mulai dengan hubungan Tuhan dan manusia dulu. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang deeper, berbicara tentang hubungan, saya mau bahas dulu tentang hubungan. Oke, boleh next slide. Hubungan Tuhan dan manusia menurut Tuhan. Saya mau bahas dari segi Adam. Kalau teman-teman tahu, baca kisah penciptaan di Kejadian 1 ya. Di Kejadian 1 kisah penciptaan, manusia ini spesial banget, unik banget. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa. Pohon cabai enggak tuh? Pohon cabai enggak menurut gambar dan rupa Tuhan? Cek di Kejadian. Yang kedua, Tuhan itu menghembuskan nafas hidupnya ke hidung kita. Kejadian 2 ada tulisannya seperti itu, firman-Nya berkata demikian. Jadi apa yang ada di dalam Tuhan itu dikasih ke manusia. Di kecoa nggak ada. Ya kan? Nah, makanya manusia itu spesial banget. Nah, setelah itu manusia juga, kalau teman-teman baca, ada yang bilang Tuhan memberikan otoritas, Tuhan memberikan tanggung jawab, Tuhan memberikan pelayanan. Tuhan suruh Adam untuk kasih nama semua binatang yang ada di Taman Eden. Ya, Tuhan kasih itu semua tuh. Tuhan yang ciptain, Adam yang kasih nama. Betapa spesialnya gitu ya, betapa Tuhan itu menganggap Adam ini luar biasa banget. Betapa Adam ini adalah sesuatu ciptaan yang sungguh amat baik. Kalau semua ciptaan dari hari pertama sampai hari kelima dibilang baik, kalau manusia sungguh amat baik. Ya kan? Kayak gitu. Coba bayangin kalau misalnya kita diciptakan di hari ketiga gitu ya. Belum ada apa? Ikan, belum ada apa. Baru hari ketiga itu daratan, lautan, dan benda-benda penerang gitu ya. Mungkin kita di hari ketiga makan bintang ya. Mungkin ya. Jadi kayak superhero gitu ya. Nah tapi Tuhan ini begitu luar biasa banget. Bahkan sampai manusia jatuh dalam dosa, kalau teman-teman tahu, waktu gini teman-teman, saya minta teman-teman kita buka HP kita ya, buka HP dong. Karena saya nggak menuliskan banyak ayat, saya pengen kita belajar banyak ayat. Nah saya nggak tulisin di sini semua karena terlalu banyak gitu ya. Nanti slide-nya terlalu banyak. Nah kalau teman-teman buka di Kejadian 3 ayat 6 sampai 9. Ini kejadian manusia jatuh dalam dosa. Pertama kali ini manusia jatuh dalam dosa. Kalau teman-teman lihat ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah ini kejadiannya setelah manusia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan cari manusia. Di sini bisa mikir nggak sih kalau misalnya kita tuh Tuhan pengen banget mempunyai hubungan dengan manusia? Kalau menurut Tuhan, hubungan Tuhan dan manusia, Tuhan pengen dekat sama manusia. Even udah jatuh dalam dosa. Di ayat yang ke-15, Kejadian 3 ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Maksudnya keturunan dari Hawa itu akan lahir seorang juru selamat supaya hubungan Tuhan dan manusia itu kembali seperti hubungan Tuhan dan Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Nah, dari sini aja kita bisa lihat bahwa Tuhan tuh pengen banget punya hubungan dengan manusia. Dari dia memberikan tanggung jawab, dari manusia berdosa, Tuhan cari di mana engkau. Bahkan nubuatan keselamatan terjadi pada hari di mana Adam dan Hawa berbuat dosa. Yang kedua kita mau belajar, menurut Tuhan, gimana sih hubungan Tuhan dan manusia itu? Bangsa Israel. Teman-teman tahu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Israel itu disuruh sama Tuhan ke tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian ini Tuhan sudah menyiapkan gini, Tuhan sudah menyediakan semua kesejahteraan. Di tanah perjanjian ini kamu akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Lu pahat batu yang keluar besi. Lu gali gunung yang keluar tembaga. Nah, itu tanah perjanjian. Tapi Tuhan tuh bukan cuma mau ngasih itu aja. Tuhan tuh sebenarnya cuma pengen gini nih.
Di Ulangan 10 ayat yang ke-12 nih. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan selain takut akan Tuhan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan pengen Israel di tanah perjanjian beribadah. Bukan hanya menikmati tanah perjanjian tersebut. Dari sini kita bisa lihat bahwa kalau dari segi Tuhan, nih, dari sudut pandang Tuhan, Tuhan pengen punya hubungan dengan manusia. Ya, paham dulu konsep dari sini. Nah, gimana kalau dari segi manusia? Nih, tadi kan dari segi Tuhan ya. Nih, dari segi manusia. Pertama, manusia tuh menyimpang. Coba boleh next slide. Manusia menyimpang, manusia nggak membangun hubungan dengan Tuhan, manusia membuat patung. Ulangan 9 ayat 12 ini, Musa bilang bahwa waktu Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, ketemu Tuhan tuh, sendiri ketemu Tuhan. Nah, di lembahnya tuh orang Israel membuat patung. Nggak, manusia nggak mau punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua apa? Membangun hubungan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Saya bacain ayatnya ya. 2 Korintus 2 ayat 17 bilang kayak gini, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi ada orang-orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Yang ketiga, dunia lebih penting dari Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu berbicara tentang bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Nggak ada di situ kalau teman-teman baca. Dari ayat 1 sampai ayat 5, manusia pengen membangun hubungan dengan Tuhan, nggak ada. Saya baca highlightnya. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, coba cek kiri kanannya. Tahu terima kasih nggak dia ya? Tidak mempedulikan agama. Boro-boro membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Agama aja nggak dipeduliin. Oke, dengan kata lain, ada nggak keinginan manusia untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Nggak ada, men. Sejak manusia jatuh dalam dosa, gue harus bilang gini, cintanya Tuhan tuh bertepuk sebelah tangan. Sedalam itu. Gue mengasihi Yesus sekarang bukan karena kasihan Tuhan cintanya bertepuk sebelah tangan ke gue, enggak. Tapi gue semakin tahu dan sadar bahwa Tuhan itu kasihnya tuh besar dari tahun ke tahun. Puluhan tahun ke puluhan tahun kasihnya buat manusia tuh, termasuk buat gue tuh selalu ada. Tuhan mah pengen bangun hubungan dengan manusia. Manusia pengen nggak? That's why, karena Tuhan merasa manusia tuh nggak akan pernah bisa untuk mencapai hubungan gitu dengan Tuhan gitu ya. Makanya Tuhan sendiri turun, dia menjadi manusia, dan disalib, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, gue udah kayak gitu bang. Gue udah percaya Yesus, gue udah punya hubungan sama Yesus. Betul, punya hubungan. Tapi kamu bangun hubungan gak? Pertanyaannya kan bukan cuma punya atau enggak gitu ya. Pertanyaannya, kamu punya hubungan gak dengan Yesus? Minggu lalu kalau misalnya teman-teman datang ke ibadah Kokris, Kokris bilang tentang pertumbuhan rohani gitu ya. Nggak semua orang percaya itu bertumbuh, amin. Kalau misalnya semua orang percaya itu pasti bertumbuh, kenapa banyak pendeta yang gagal? Ya nggak? Kenapa banyak teman dari kita, loh dulu perasaan dia keyboardis di CLCC College deh. Wah, enggak ya, enggak yang ini ya. Yang ini mah cinta Tuhan, yang ini mah yang ini. Yang ini cinta Tuhan, yang ini. Kenapa ya? Kok sekarang dia jadi kurang bagus gitu ya, dia nggak pernah gereja, dia kayaknya liar gitu hidupnya, sekarang dia jadi trek-trekan gitu ya nggak tahu ya. Pakai motor, ereking gitu. Kenapa ya? Nah, walaupun percaya Tuhan, nggak ada jaminan kita tetap bertumbuh. Nah, makanya, kalaupun kita udah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penting bagi kita juga untuk membangun keintiman dengan Tuhan day by day. Saya nggak mau bilang seberapa penting sih kita membangun hubungan dengan Tuhan, tapi saya mau kasih sebuah konsep gitu ya teman-teman. Teman-teman nanti yang bakal nilai sendiri, apakah penting nggak sih membangun hubungan dengan Tuhan? Nah, kenapa kita harus tetap deeper in God, atau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan?
Yang pertama, karena roh penurut daging lemah. Teman-teman bisa baca di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan ngomong kayak gini, ini yang ngomong Yesus. Yesus ngomong kayak gini ke 3 orang muridnya. Waktu di Taman Getsemani, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani, terus ketiga murid ini kadang tidur, kadang terjaga, kadang tidur, kadang terjaga. Yesus bilang kayak gini, roh itu penurut, daging lemah. Nah masalahnya kita ikut roh atau ikut daging? Galatia 5 bilang gini, maka dari itu hiduplah oleh roh, supaya kita melawan keinginan daging. Yang kedua, Kenapa kita tetap harus in God atau intim dengan Tuhan? Karena kita dipanggil serupa seperti Kristus. Serupa dalam hal apa sih Bang? Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Serupa dalam hal pemikiran dan perasaan. Nah, 2 yang tadi ini, 2 alasan itu salah 2-nya lah. Nggak hanya 2 itu aja. Itu salah 2-nya kenapa kita harus in God dan kita mau membangun keintiman dengan Tuhan. Nah terus kalau udah kayak gitu Bang, gue kan harus tahu nih keinginan roh gitu ya. Coba yang sebelumnya. Nih roh penurut, daging lemah. Gue tuh pengen Bang mengikuti keinginan roh gitu. Terus gue juga pengen seperti Kristus. Pikiran dan perasaan kita tuh pikiran dan perasaan gue tuh seperti Kristus. Apa yang harus gue lakukan? Jawabannya tanya Yesusnya. Keinginan roh, tanya rohnya. Serupa seperti Kristus. Apa yang ada di pikiran Kristus, apa yang menjadi perasaan Kristus, tanya Kristusnya. Evan pulang dari sini mau makan apa? Masih belum tahu. Tanya, Evan belum tentu makan pulang dari ibadah sini. Tanya, kita tahu pikiran Evan, belum tahu. Nanti tanya lagi. Ya kan? Mungkin Evan mau main pingpong dulu. Kita nggak tahu. Tanya Kristusnya berarti kalau kayak gitu. Kalau jokesnya Indra Frimawan itu dia itu mau nganterin nenek-nenek ya. Tapi nenek-neneknya marah ya. Karena nenek-neneknya emang nggak mau diseberangin. Iya kan? Ya kita tanya dong. Nek, mau diseberangin kan Nek? Ya baru kita seberangin. Kalau nggak mau ngapain kita seberangin nenek-nenek tersebut? Ya gue harus kerja lagi dong balik lagi ke sini. Susah payah lagi dong. Di ujung tanduk lagi hidup gue. Nah sama. Waktu kita tanya kepada Yesus, apa yang menjadi pikiran Yesus, apa yang menjadi keinginan roh, apa yang menjadi perasaan Yesus. Nah, Yesus itu Tuhan itu pasti jawab. Dia jawab lewat doa, dia jawab lewat firman Tuhan, dia jawab lewat mentor kalian, dia jawab lewat YouTube yang kalian lagi baca, YouTube yang kalian lagi tonton gitu ya. Ada artikel yang kalian lagi baca. Yesus bisa jawab dari itu gitu. Hubungan pasti hubungan yang baik ya, pasti komunikasinya ya baik. Nggak ada komunikasi yang buruk, hubungannya pasti baik, nggak ada. Komunikasinya, sayang saya pengen makan siomay, terus dia kasih saya BMW gitu. Ya happy sih, tapi kan saya nggak bisa makan rem gitu ya, nggak bisa, iya nggak? Kalau komunikasinya bagus ya hubungannya bagus. Tadi tanya keinginan roh, tanya keinginan Kristus. Apa yang menjadi pikiran Kristus? Hubungan tanya jawab ini yang disebut komunikasi, iya nggak? Nah itu in God. Komunikasi membangun hubungan, hubungan membangun pikiran, perasaan, dan keinginan roh. Minggu lalu kita belajar tentang pertumbuhan. Nah kalau misalnya kita punya pikiran dan perasaan Kristus gitu ya, nggak mungkin kita itu nggak berbuah. Firman Tuhan di Yohanes 15 ngomong kayak gini, kamu adalah ranting. Kita ranting. Gimana kita bisa berbuah? Menempel pada pokok anggur, menempel pada cabang utama. Di cabang utama ada semua air, semua makanan, semua di situ. Nah, baru kita bisa berbuah. Kita nggak ngejar buah, kita ngejar keintiman, kita ngejar sumber. Nah, saya mau kasih konsep dulu. Kalau misalnya kita punya pikiran, perasaan, punya keinginan Roh Kudus, kalau ada orang gitu ya, yang datang kepada kita gitu, terus kita bilang, aduh kayaknya si orang ini mah nggak akan berbuah, hidupnya teh
Dosanya itu lagi, itu lagi. Mungkin pikiran kita seperti itu, tapi karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Roh Kudus bilang gini, Douglas, orang tersebut tuh berharga bagi gua. Lu nggak boleh punya pikiran seperti itu. Coba. Kita akhirnya mengikuti Roh. Kita gimana bisa mau mengikuti Roh? Omongannya aja kita nggak tahu. Bang, tapi gue mah lagi ada masalah, Bang. Hubungan intim, diperingat. Gue lagi ada masalah. Loh, saya nggak bisa bilang, nggak pernah bisa jawab, kalau misalnya kita ada masalah, terus diperingat, masalah kita hilang, masalah kita selesai. Enggak. Tapi kita punya sudut pandang Tuhan. Minimal hati kita diubah dulu, sebelum masalah diubah. Iya dong. Itu yang penting. Iman dulu yang tumbuh gitu. Sudut pandang dulu waktu kita lihat masalah, aduh bang, kayaknya orang tua gua tuh mau cerai, ya nggak? Terus ya udah, dengan masalah yang ada, terus kamu intim dengan Tuhan, kamu bisa ngelihat masalah itu dari sudut pandangnya Tuhan. Mungkin sebagai anak kamu dikasih tahu Tuhan, coba tanya orang tuamu. Gua nggak tahu lah, itu caranya Tuhan. Tapi gua percaya waktu kita intim dengan Tuhan, respon kita tuh pasti berbeda. Pasti, firman Tuhan bilang, kamu tuh pasti berbuah kalau kamu nempel ke aku. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Nah, masalahnya cuma kita di luar Tuhan atau di dalam Tuhan aja gak sih? Jadi pertanyaannya gini, penting membangun hubungan dengan Tuhan? Saya balikin lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau punya jiwa yang damai, melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, pengen berbuah gitu ya, apakah penting nggak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Saya mau, kalau saya mau, menurut saya itu penting dan saya mau membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, terus bang, gimana sih caranya membangun keintiman dengan Tuhan gitu ya? Worship, doa, apalagi baca Alkitab, puasa, gimana sih? Gimana sih bang gitu ya? Perasaan saya worship terus bang hidup saya, makanan rohani, makanan saya itu melakukan kehendaknya tuh bang. Saya mau kasih konsep juga, bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Coba teman-teman buka di Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Saya bacain, teman-teman bisa ikut ya. Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Kalau di NIV itu bisa dibilang who had lived a sinful life ya. Kalau di bahasa Yunaninya hamartolos, yang artinya itu seorang perempuan berdosa ini selalu ditemukan yang punya reputasi gross immorality. Ya, indikasinya mengarah kepada seorang pelacur. Oke? Ketika perempuan itu mendengar, lihat, bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Selanjutnya, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ini saya loncat nanti ya. Lukas 7 ayat 36 sampai 39, lalu ke 44 sampai 46. Nah, teman-teman lihat, ada seorang perempuan yang berdosa. Dia cuma dengar, nih ada Yesus di rumah orang Farisi ini. Dia langsung pergi. Langsung ke sana, dia bawa buli-buli pualam berisi minyak wangi, dia langsung pergi ke sana. Ayat 44 sampai 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Selanjutnya, engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku.
Selanjutnya, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Pada saat zaman itu, kalau orang mau masuk ke rumah itu harus cuci kaki. Ada 3. Lu orang penting di tempat itu, kaki lu dicuciin sama yang punya rumah. Lu middleman lah ya, mungkin lu nggak terlalu tinggi jabatannya, kaki lu dicuci sama pembantu rumah itu. Nah, lu bukan siapa-siapa, lu cuci kaki sendiri. Kamu lihat, seorang perempuan berdosa ini cuma denger Yesus, dia nggak diundang, men. Dia datang ke Yesus, dia cuci kaki Yesus pakai minyak wangi. Nggak tahu dong minyak wanginya itu hasil dari dia berbuat dosa atau enggak. Kemungkinan besar ya. Tapi dia memberikan itu waktu dia ketemu Yesus. Nggak henti-hentinya dia menciumi kakiku. Gue cuma mau kasih konsep gini, men. Dia tuh nggak diundang. Geger pasti di situ ya. Dia nggak cuci kaki juga mungkin. Mungkin Petrus tahu siapa dia. Bahkan tadi orang Farisi bilang, tentulah kalau misalnya si Yesus tahu kayaknya nih si orang berdosa ini siapa. Tapi Yesus nggak bahas itu nggak penting, men, bagi Yesus. Dosa kita itu sebenarnya nggak penting bagi Yesus. Tapi itu pengen banget punya hubungan dengan kita. Dosa mah bagi Yesus nggak diungkit-ungkit, yang suka ungkit-ungkit leader, ya nggak? Setuju lagi, ya kan? Leader yang suka ungkit-ungkit dosa mah. Yesus mah lihat, nggak ungkit-ungkit dosa, nggak ada Yesus ungkit-ungkit dosa ini. Di pertemuan Yesus dengan pelacur lainnya, nggak diungkit kan dosanya kan? Tuhan, kalau misalnya hukum Musa itu bilang, kalau misalnya ada ketahuan berzina nih ya, lemparin batu sampai mati, gimana? Tuh yang ungkit dosa mah orang Farisi. Nah jadi leader tadi yang suka ungkit-ungkit disebut orang Farisi. Ya kan ya pelajaran lah buat kita semua lah. Kita jangan seperti orang Farisi. Tapi Yesus lihat, nggak henti-hentinya perempuan yang berdosa ini menciumi kakiku. Dia nggak butuh apa-apa, men. Dia nggak butuh keselamatan. Mungkin ya dia kalau ketahuan berdosa dia mati nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, dia pengen Yesus. Nggak ada yang lain. Dia terobos semua pikiran orang. Bodoh amat lah, pokoknya dia pengen Yesus. Studi kita butuh Yesus. Amin. Kerjaan kita butuh Yesus. Amin. Keluarga kita butuh Yesus. Amin. Lebih dari butuh, kita pengen Yesus nggak? Tuhan nggak butuh manusia, men. Tuhan nggak butuh lu dan gua nggak butuh. Untuk menjadikan kehendaknya terjadi di bumi ini, dia butuh kita gitu? Nggak butuh. Dia Tuhan kok. Tapi dia pengen kita. So, waktu kita doa, bukan doa minta, bukan. Doa karena gue pengen spend waktu dengan Yesus. Gue pengen Yesusnya. Waktu kita tadi worship di sini, bukan nyanyinya. Tapi gue pengen mempersembahkan satu kata untuk worship itu latreo. Jadi membawa kado tuh ke Tuhan tuh nih. Karena gue pengen Yesusnya. Kita puasa untuk merendahkan diri karena pengen deket sama Yesusnya. Kita baca Alkitab bukan karena kita, gue kira-kira lulus kuliah kerja di mana ya? Tuhan bilang, oh kau akan menggali tembaga, pertambangan kayak gitu. Enggak. Bukan cari jawaban yang kayak gitu aja. Tapi gue pengen dengar Tuhan, keajaiban Engkau di masa lampau itu seperti apa ya? Apa ya nasihatmu Tuhan untuk gue nih? Dari perempuan berdosa ini kita bisa belajar. Dia gak pikiran apapun, dia pengen Yesus. Nah kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari Januari sampai September, saat teduh gimana kan? Mau Yesus gak? Waktu kita doa gitu ya sendiri gitu, teman-teman mungkin kesini naik ojek gitu ya, naik Grab atau Gojek gitu. Karena kamu pengen Yesusnya,
ngomong dalam hati, aduh Tuhan, sebenarnya gue kesel sih, tapi gimana ya Tuhan, gue harus mengampuni. Nah, pengen Yesusnya, pengen berkomunikasi itunya. Makanya cek sekarang, hari-hari kita sekarang nih, kita masih pengen Yesus nggak? Jadi persoalan saat teduh nggak saat teduh itu, bukan karena kita sibuk, bukan karena kita nggak bisa, tapi apa? Karena kita nggak mau. Nggak ada yang lain. Bang, gue sibuk bang. Gak bisa saat teduh, gak bisa men. Lu gak mau. Bang, gue gak bisa doa bang. Gak bisa gue seperti Ci Amanda, doanya sejam. Setahun gak dong, sejam. Sehari doa doang Ci Amanda bang. Gak bisa gue. Gak mau gitu. Gak mau gitu. Kita gak mau bangun hubungan dengan Tuhan. Tadi kan kita lihat ya, manusia seperti apa ya. Gak mau gitu. Mau gak sore malam hari ini kita punya apa ya, keinginan seperti seorang perempuan berdosa ini. Kita gak ingin yang lain, tapi kita hanya pengen Yesus. Ayat terakhir, Filipi 3 ayat 8 dan 10. Ini kata Paulus. Ayat ini pastilah udah pernah kalian dengar lah seenggaknya. Ya kalau belum ya hari inilah. Filipi 3 ayat 8 dan 10 ya. Malahan segala sesuatu ku anggap apa? Rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, bangun pagi TikTokan atau baca Alkitab lebih mulia mana? TikTokan. Ya, kalian yang jawab tentunya ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Tuh yang jawab TikTokan harusnya menganggap TikTokan sampah. Ya. Gue tau lah kalian sebenarnya dewasa nggak perlu, bang berarti harus baca Alkitab terus gitu ya, nggak perlu TikTok. Nggak, bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Punya keinginan mau Yesusnya itu dulu nggak sih? Punya pengen kenal Yesus itunya dulu nggak sih? Itunya dulu. Selanjutnya, saya ulang ya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Akhir kata, saya bukan seperti Ko Alvin yang atau Ko siapa? Minggu lalu teh? Ko Ariel yang pastor yang quotable gitu ya, nggak bisa, nggak ada, saya kurang jago Nah, saya punya kesimpulan aja dalam sharing saya pada sore hari ini. Don't end up in religion, but live in relationship. Ya, kita jangan cuma berakhir di agama, udah terima Yesus, KTP Kristen, nggak sampai situ. Tapi kita mau hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Saya boleh panggil ini tim worship? Boleh keluar ke sini dong. Kita mau langsung praktek. Kita mau langsung worship. Masih ada waktu saya pakai waktu ini untuk kita worship. Mungkin teman-teman nggak tahu lagunya. Nggak apa-apa, ikutin. WL-nya mana nih sama singernya? Oh, lagi membangun keintiman dengan Tuhan sendiri ya. Oh, lagi berdoa. Kita langsung praktek aja lah. Sebentar. Tuhan tunggu kita kemarin. Tuhan tunggu kita 2 tahun lalu untuk membangun hubungan pribadi dengan dia. Dia tunggu selalu. Kita datang, ada kita datang. Kita nggak datang, ya kita nggak datang. Pahami bahwa Tuhan sekarang nih, Chelsea College, pengen juga membangun hubungan pribadi dengan kamu. Kalau misalnya kita pengen, aduh bang, gue pulang dari sini denger khotbah Bang Douglas, gue mau langsung puasa 40 hari dan baca Alkitab 2 pasal sehari, it's okay. Tapi kamu tahu satu hal, Tuhan pengen lebih dari yang kamu pengen. Kita pengen bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan lebih dari itu.
Kita gagal bangun hubungan, Tuhan gak pernah gagal. Dia terima kita. Hari ini yuk, kita mau nyanyi, yang nyanyi jangan saya lah ya. Singer sama ini aja gitu. Jadi nanti saya ikut nyanyi juga, saya bakal mic-nya saya jauhin ya. Nanti kalah dong mereka ya nggak ya? Ini kan suara 1, 2, suara rakyat. Karena pemilu ya. Oke, miliki teman-teman sifat atau sikap seperti seorang perempuan berdosa waktu kita nanti nyembah. Bawa perenungan ini untuk kita sama-sama menyembah. Oke.